Berjumpa lagi kita dalam Endpol Show. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah hadir dan bersama-sama dengan para narasumber kita yang tentunya sangat piawai dalam mendiskusikan isu yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Dan memang dalam sesi kali ini kita coba akan mengupas isu-isu nasional tentunya yang sangat kontroversial dan berkaitan dengan hajat hidup rakyat Indonesia seutuhnya, yaitu berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, yaitu tentang penghinaan presiden. Ini tentunya sangat memberikan dampak yang luas ya, karena secara tidak langsung ketentuan penghinaan terhadap presiden ini kedepannya itu akan memberikan dampak yang buruk bagi demokrasi tentunya. Oleh karena itu sudah hadir bersama-sama dengan kita hari ini ada Bung Tarmizi Tahir Wagola. Bung Tarmizi Tahir Wagola ini merupakan mahasiswa Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bagaimana Bung Tarmizi, sehat? Alhamdulillah sehat. Nampaknya dari senyumannya ini bisa kelihatan sehat nih. Ya, berikutnya juga ada narasumber kita, tentunya ada Bung Toyo Usman Pelu. Bung Toyo ini adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Negoso ya, dan saya sapa dulu, bagaimana kabarnya Bung Toyo? Alhamdulillah baik, Bang. Siap. Ya, ini barangkali itu sekilas yang profil daripada para narasumber kita. Saya langsung saja ingin bertanya kepada kawan-kawan pejuang demokrasi tentunya. Menurut pendapat saya ke Bung Tarmizi, ini kira-kira menurut Bung Tarmizi terkait dengan adanya pasal penghinaan presiden ini kedepannya ataupun saat ini bisa berdampak seperti apa? Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Noval yang sudah memberikan kita kesempatan yang mana kali ini kita dapat jumpa muka, pikiran dan jiwa, tempat yang insya Allah penuh berkah ini, yang mana sekarang kita sedang diombang-ambing gitu atas pro dan kontra keterkaitan dengan peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru gitu. Baik Bung Noval, sebelumnya saya sebagai masyarakat biasa gitu ingin mengatakan bahwasanya saya ingin sekali negara beserta pemerintah itu taat dan patuh kepada konstitusi. Bagaimana tidak, sudah sangat jelas sekali itu bahwa pada tahun 2006 silam kita berbicara mengenai sejarah gitu kan, kita kembali lagi pada tahun 2006 itu MK sudah memutuskan, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan di tengah ombang-ambing keterkaitan yang pro dan kontra mengenai penghinaan presiden gitu. Yang mana kalau tidak salah itu pada halaman 61. MK tidak mengatakan bahwasanya pasal tersebut harus dihilangkan, tidak. Tapi MK di situ mengatakan bahwasanya pasal serupa ataupun pasal mengenai penghinaan presiden itu tidak boleh dituangkan kembali di Kitab Undang-Undang ataupun rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang. Namun lagi dan lagi ternyata memang gitu kemarin itu sudah disahkan gitu. Ya, berkaitan dengan penghinaan presiden salah satunya gitu kan. Memang ada banyak yang lainnya juga. Banyak isu-isu juga. Tapi mungkin karena memang malam ini kita akan fokus membahas berkaitan dengan penghinaan presiden. Maka saya sebagai masyarakat awam, tadi saya sampaikan, saya ingin negara beserta jajaran pemerintahannya itu tunduk dan taat terhadap konstitusi. Jadi berarti ini bisa kita katakan sebagai disobedience of constitutional ya, atau pembangkangan terhadap konstitusi. Pembangkangan terhadap konstitusi. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi sudah ada bahwa tidak boleh mengatur penghinaan presiden, tapi hari ini ternyata masih saja dipaksakan dan menjadi undang-undang. Bukan hanya sekedar dipaksa, tapi sudah disahkan juga kan? Bentuk ketidaktaatan ya kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kita menyeberang kepada Bung Toyo. Menurut Bung Toyo, pandangannya seperti apa? Apa ancamannya bagi kita ini ke depan ini dengan pasal-pasal yang sungguh sebetulnya seperti apa gitu? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya saya lebih mengarah kepada hak-hak masyarakat lebih terutama ya, karena dilihat daripada perspektif daripada pengesahan daripada RKUHP itu dia lebih menekankan kepada kepentingan politis.
Kenapa sampai saya bisa menyampaikan bahwasanya lebih kepentingan politisi? Karena dilihat daripada problematika dan keputusan RKUHP itu dia lebih melindungi terhadap orang-orang yang menjabat di negara ini. Nah, karena dilihat daripada pasal 207 itu dia lebih mengedepankan bahwasanya lembaga negara yang dilindungi. yang harus dilindungi. Maksudnya lembaga negara seperti apa yang kita harus lindungi? Bahwa kan Lembaga negara yang harus dilindungi. bukan negara kesatuan Republik Indonesia, ataupun dalam bahasa politisi namanya NKRI harga mati. Nah, maksud dalam hal ini bahwasanya masyarakat Indonesia itu lebih nasionalis gitu loh, untuk bagaimana melindungi negara tersebut. Tetapi dalam artian bahwasanya putusan RKUHP dalam artian daripada pelindungan politisi, Pelindungan negara pejabat-pejabat. dan segala macam, itu dia lebih kepada mengarah hal-hal politisi, tetapi tidak melihat daripada hal-hal sosialis. Berarti ada kemungkinan bahwa memang RKUHP atau khususnya misalnya pasal penghinaan presiden ini itu lebih daripada melindungi kepentingan para Pribadi, pejabat, penguasa dan Iya. segala macam. Jadi Dia tidak mengarah kepada masyarakat. ini hanya memberikan seperti tameng atau sejenis alat bagi pemerintah supaya tidak dikritisi oleh Tidak warga negara. dikritisi. Nah, Bisa itu seperti itu. Padahal kita melihat bahwasanya dari tahun 1998, dari Orde Baru, lahirnya reformasi, itu bentuk daripada lahir-lahirnya orang-orang kritisi di situ. Perjuangan untuk Perjuangan untuk bagaimana bagaimana hak asasi manusia revolusi bisa dimanusiakan. dan manusiakan. Nah, hal-hal itu ditimbulkan gitu loh. berarti Nah, ini adalah jenis kemunduran dari reformasi. reformasi. Kemunduran. Saya bisa mengatakan bahwasanya ini hal-hal kemunduran daripada reformasi tersebut. Jadi gawat sekali nih. Berarti pasal ataupun ketentuan penghinaan presiden ini nampaknya selain melanggar HAM juga bagian daripada kemunduran reformasi yang tahun 98 telah diperjuangkan. Ya, saya ke Bung Tarmizi nih. Kalau tadi Bung Toyo mengatakan adalah kemunduran reformasi. Bagaimana pandangannya? Jadi begini, Bung. Pertama, saya untuk merucut lagi kan. Kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara presidensial yang mana memang seorang pemimpinnya itu adalah seorang presiden. Dan presiden ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya merupakan bagian dari produk politik gitu kan. Ada yang namanya sistem demokrasi gitu. Iya, iya. Pemilihan dari untuk kembali kepada masyarakat, kira-kira seperti itu. Selanjutnya saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bung Toyo Usman Pelu tadi gitu, menarik sekali gitu kan. Sebenarnya dari peraturan ini melindungi siapa gitu. Sebagaimana kita ketahui dan saya yakin pasti Bung juga tahu bahwasanya penghinaan itu merupakan sebuah delik aduan gitu. Iya, iya. Kan? Penghinaan merupakan delik aduan. Kenapa gitu? Harus dispesifikkan kembali pada seorang presiden atau kepada seorang aparatur pemerintahan. Berarti ini melanggar suatu asas yang memang saya selalu pelajari, itu ada istilah equality before the law. Semua sama ataupun setara di mata hukum. Kalau misalnya mau gitu berkaitan dengan penghinaan, itu kenapa tidak disetarakan saja gitu? Kenapa harus ada pembedaan antara seorang presiden dengan seorang masyarakat biasa? Sedangkan jelas-jelas yang asas tadi saya sampaikan, equality before the law. Semua orang sama. Semua orang mata di mata. Tapi ini mata hukum. presiden ini seperti Tapi kenapa seorang presiden ini diistimewakan gitu? Iya, dikultuskan. Ya, Kayak Tuhan aja dikultuskan. kan Ya, yang kenapa? harus di ini kan. Betul sekali. Padahal Tuhan juga kan abstrak. Padahal Tuhan aja abstrak ya. Iya. Jadi Menurut Bung kita kembali ke Bung Toy ini. Ini tadi Bung Toy bilang kemudian demokrasi bagian daripada kita seperti jauh lagi kembali kepada masa lampau, ya kan? Nah, tapi mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, ketentuan tentang penghinaan presiden ini seperti yang disampaikan bahwa sudah berlaku. Nah, ini bagaimana potensinya ke depan ini terhadap warga negara yang menyampaikan pendapat aspirasinya terhadap penguasa atau presiden? Begitu ya. Jadi kalau menurut saya bahwa dalam pasal nomor 13 tahun 2006 itu kan sudah membahas mengenai tentang putusan MK, mengenai tentang penghinaan terhadap presiden. Cuman saya melihat bahwasannya persoalan-persoalan itu kan sudah dibahas jauh dari sebelumnya disahkannya RKUHP. Cuman saya melihat begini, ketika pembahasan dari masa SBY menjadi presiden 2004 hingga 2014 kayaknya ya,
2015 kalau nggak salah ya. Iya, iya. 2014 tidak ada persoalan-persoalan mengenai tentang penghinaan presiden. Tapi kenapa sih? sekarang? Iya, kenapa sih di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo RKUHP itu disahkan gitu loh? Maksud saya bahwasanya ini ada perlindungan untuk lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam hal ini bahwasanya karena Presiden Joko Widodo itu sering dianggap bahwasannya dia sebagai kalau bahasa Rocky Gerung itu apa sih namanya ya, dungu segala macam. Mungkin di LC sering-sering ejawantahkan masalah-masalah persoalan itu atau bahasa-bahasa seperti itu. Nah makanya lahirnya pemikiran daripada lembaga eksekutif harus mengesahkan tentang Penghinaan presiden. penghinaan presiden tersebut, karena mungkin di dalam sosial media, karena kita melihat bahwasannya persoalan sosial media tersebut itu terlalu fantastis terhadap penghinaan presiden, sehingga ada inisiatif dan hal-hal fundamental yang seharusnya lembaga eksekutif harus menyesahkan RKUHP mengenai tentang penghinaan presiden. Berarti ini terkesan dipaksakan ya? Dipaksakan. Kalau menurut saya itu dipaksakan. Karena kenapa? Padahal rencana dari MK, Mahkamah Konstitusi itu putusannya itu dari 2006. Tetapi pada tahun 2022 itu disahkan. Dipaksakan. Nah, maksud saya ini ada hal-hal politis yang harus dibangun. Nah, sehingga juga pun saya melihat bahwasannya ada juga pun Undang-Undang 218 tentang penghinaan presiden, terus juga pun pasal 240 penghinaan terhadap lembaga pemerintahan dan mengakibatkan kerusuhan. Nah, juga ada juga pasal mengenai tentang pasal 346 tentang penghinaan terhadap lembaga kekuasaan umum. Nah, maksud saya bahwasanya sebenarnya dari tiga pasal tersebut itu dia mempunyai substansi yang sama. Iya, substansinya sama. Tetapi bagaimana caranya kita berbahaya nih. Tetapi bagaimana caranya kita sebagai masyarakat akar rumput ibaratnya untuk bagaimana menyikapi pasal-pasal tersebut. Tetapi dilihat bahwasannya ketika pasal itu sudah disahkan, itu harus ada sosialisasi. Nah, sosialisasi ini harus bagaimana? Bukan berarti daripada televisi saja. Bahkan ada provinsi-provinsi, desa-desa yang tidak menggunakan televisi tersebut. Maksud saya bahwasannya persoalan-persoalan itu harus sampai ke desa-desa. Karena kita melihat bahwasanya gini, Bang. Saya potong dulu ya. Siap. Bahwasanya ketika terbentuknya suatu produk undang-undang itu harus dilihat daripada masyarakat akar rumput. Tidak dilihat daripada kota saja, tetapi dilihat dari desa dan ke kota. Jadi memang proses pembuatan itu harus akomodatif, harus aspiratif, harus menampung berbagai macam pandangan gitu kan? Yang kedua gini, kendati misalnya RKUHP yang sudah disahkan ini disosialisasikan ke masyarakat, tapi apalah artinya sementara pasal penghinaan presiden itu kan masih ada. Artinya ancaman terhadap warga negara ketika mengkritisi pemerintah bahaya juga, karena kan tidak jelas ini apa perbedaan antara kritikan dan penghinaan. Bagaimana Bung Toy? Nah, maksud saya bahwa betul. Jangan sampai juga malam kita bisa ketangkap ini besok ini. Kita nggak bisa Pak. Kita ini belum berlaku ya. Kaum muda yang penuh dengan intelektual gitu loh. Soalnya itu sudah disampaikan dungu tadi, ini kan. Maksudnya itu bahasa Rocky Gerung. Bahasa Rocky Gerung bukan bahasa saya. Berarti Bung Rocky ketangkap ya? Iya, Bung Rocky harus ketangkap. Bukan. Gitu loh. Jadi menurut saya bahwasannya persoalan-persoalan tersebut itu harus di-framing dulu. Di-framing dalam artian bahwasanya persoalan-persoalan mengenai tentang sosialisasi dan segala macam itu harus dilihat daripada daerah-daerah yang ada di pedesaan. Kita nggak bisa langsung mengejawantahkan bahwasanya ini harus disahkan, tanpa ada sosialisasi. Nah, maksud saya bahwasanya persoalan-persoalan tersebut karena dilihat daripada sosialisasi yang sekarang ini dilihat daripada TV dan YouTube. Tapi apakah masyarakat yang ada di pedesaan yang tidak ada punya internet, tidak ada punya televisi, apakah mereka bisa mengerti tentang pengesahan terhadap penghinaan presiden dan lembaga pemerintah? Kan nggak mungkin juga. Maksud saya bahwasannya ada lembaga-lembaga legislatif yang ada di daerah-daerah mengaktifkan semuanya untuk bagaimana memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di pedesaan. Begitu kira-kira, Bang. Apa yang disampaikan oleh Bung Toy ini sangatlah menarik dan memang perlu untuk diperhatikan bahwa memang KUHP hari ini sudah disahkan itu diberikan waktu 3 tahun untuk kemudian dapat berlaku secara definitif tentunya. Tetapi memang yang perlu diperhatikan proses sosialisasinya itu ya memang juga harus dapat terjangkau daripada semua lapisan masyarakat. Dan terutama ini yang perlu diperhatikan adalah
bagaimana infrastruktur untuk melaksanakan proses sosialisasi itu. Ya kita kembali kepada grand isu kita, pemilihan presiden. Ini menurut Bung Tarmizi sebagai orang yang kemudian concern dalam membidangi ilmu hukum tentunya, melihat pasal penghinaan presiden ini yang tidak bisa membedakan mana penghinaan, mana kritik secara hukum seperti apa? Baik, begini Bung. Sebenarnya luar biasa sekali ya, Bung Oyo tadi menyampaikan, saya rasa itu bagian dari keluh kesah gitu kan. Dan beliau ini memang berarti yang menjadi penyambung lidah itu bukan orang-orang yang sedang sekarang duduk santai di sebelah saya gitu kan. Tapi memang beliau ini memang tokoh gitu. Harus kita katakan tokoh. Harus tokoh. Tokoh. Dan ini perlu untuk didengarkan ini. Jadi saya begini Bung, sebelum masuk ke situ, saya kemarin tuh sempat mendengar channel YouTube saudara juga kan, berkaitan dengan presiden pilihan pemuda gitu. Itu ada salah satu mahasiswa Minang itu, dia mengatakan untuk menjadi seorang pemimpin itu harus dilihat dari 3, toko, tekeh, taka. Kalau tidak salah demikian. Ya nampaknya Kalau gitu. tidak salah demikian gitu. Itu filosofi falsafah Minangkabau. Ya, falsafah Minangkabau gitu. Jadi yang ingin saya katakan begini, saudara. Jikalau seandainya, bukan jikalau, karena memang ini sudah disahkan, konsekuensinya untuk kita seperti apa? Saya sempat mendengar salah satu tanggapan dari Presiden Jokowi berkaitan dengan penghinaan presiden itu. Beliau mengatakan seperti ini. Kedepannya sudah sahkannya saja gitu. Toh saya tidak akan melaporkan karena itu merupakan delik aduan. Secara langsung ya kira-kira seperti itulah intisarinya gitu kan. Namun bagaimana dengan pemimpin-pemimpin seterusnya gitu? Setelah Jokowi lengser, yang menggantikannya siapa? Betul. Dia menjadi seorang pemimpin. Pertanyaan konkretnya, apakah orang itu dia baperan atau tidak? Bagaimana kalau misalnya saya nanti ke depannya yang ketika 2024 nanti kan saya mencalonkan diri sebagai seorang presiden, saya terpilih jadi presiden, saya menjadi seorang presiden, ada orang mungkin saudara yang mengkritik saya gitu. Saudara menyerang saya bukan secara personil. Tapi berarti Anda tidak apakah pernyataan daripada presiden tersebut dapat dipercaya? Ya itu dia maksud saya. Dulu waktu sebelum pembangunan IKN itu, dulu pernyataan Jokowi juga sampaikan bahwa akan membangun IKN ibu kota negara tanpa menggunakan APBN. Faktanya gunakan. Nah, kalau pernyataan tadi kira-kira gimana nih? Kalau itu begini, sebelum saya masuk lagi yang mana tadi ya, saya ingin mengatakan bahwasanya ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Waduh, ini berat. Sebelum saya masuk tentang yang tadi penghinaan presidennya, ini penting juga harus saya sampaikan gitu. Jadi ada salah satu filsuf dari Timur Tengah itu mengatakan, bukan filsuf ya, hadis, mohon maaf, entah hadis ataupun apa saya lupa juga. Yang pasti pertama, ayatun munafikun salasun, iza hadasa kadaba, iza akhlafa kadabta, iza tumina khona. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3 gitu. Pertama itu ketika dia berbicara, dia mengingkari. Kedua ketika dia berbicara dia berbohong. Kedua itu ketika dia berjanji dia mengkhianati. Keempat itu ketika dia diberikan amanah, dia ingkar. Tinggal bagaimana, apakah ciri-ciri munafik itu udah ada di presiden kita sekarang atau tidak, itu kan multitafsir ya. Tapi lagi-lagi saya ingin balik lagi ya ke topik pembahasan kita gitu. Bagaimana jika kalau seandainya ke depannya ini seorang pemimpinnya saya gitu, saya baper gitu, wah kau kan tidak bisa dibedakan mana kritik secara personil, mana kritik secara struktural gitu kan. Secara kepala lembaganya gitu. Bahaya ini. Bahaya kalau saya baper. Kita yang pilih dia jadi presiden, malah dia tangkap kita. Itu dia, makanya bahaya sekali. Saya kalau tadi lah, kalau saya jadi presiden, saya dikritik, saya baper Pak, saya laporin tuh, bagaimana? Iya. Lagi pula sebetulnya dengan pernyataan tadi bahwa dia presiden tidak akan melapor ketika ada yang menghina dia, itu artinya tidak ada urgensi. Tidak ada urgensi ini kan? sekali, tidak ada. Tidak ada urgensinya. Itu bukan merupakan sebuah solusi atau sebuah jawaban gitu. Tapi itu merupakan sebuah ya lagi-lagi sih permasalahan gitu kan. Yang mana memang agak lucu sekali hari ini dia sedang kita bahas gitu masalahnya gitu. Kira-kira begitu saudara. Siap. Ini diskusinya panas karena ada kutipan-kutipan hadis, juga ada ya panas dingin gitu. Ada kutipan-kutipan hadis walaupun isinya juga mencengangkan ya. Ya saya ke Bung Toyo nih. Ini Bung Toyo hari ini masih berstatus sebagai aktivis mahasiswa atau ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam Goso, dan juga salah satu mahasiswa di Fakultas Agama Islam ya Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini dalam perspektif mahasiswa, pasal penghinaan presiden
seberapa besar pengaruhnya? Kalau menurut saya bahwasanya kalau kita melihat daripada apa namanya kalau saya mau bilang setiap organisasi itu kan dia mempunyai apa namanya ya, kalau saya mau bilang dia punya landasan hukum masing-masing setiap organisasi, yaitu ADART. Nah, di dalam ADART HMI itu pasal 9 itu dia mengatakan bahwasannya organisasi ini adalah organisasi perjuangan. Nah, ketika saya di sini kan membawa namanya citra HMI gitu loh. Nah, ketika kita mau melihat bahwasannya di dalam pasal 9 RKU tadi? Pasal pemilihan presiden. Bukan putusan. Apa tadi? Yang mana kita cari-cari? Mana? Tadi itu saya udah lupa lagi itu. Saya udah lupa. Intinya Bukan kenapa? rumah tangga dan apa tadi? ADRT. AD dan ART HMI itu kan dia menjelaskan mengenai tentang organisasi ini adalah organisasi perjuangan. Nah, perjuangan ini dalam artian persoalan tersebut bahwasannya ketika kita mau melakukan salah satu perubahan itu harus kita melakukan hal-hal yang dimana dia mengkucilkan masyarakat. Nah, kita itu hadir sebagai mahasiswa untuk bagaimana melindungi suara-suara rakyat itu. Nah, ketika pun persoalan-persoalan itu kita melakukan salah satu kritikan yang dimana kritikan hal tersebut untuk bagaimana melakukan perubahan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu hal-hal yang harus disampaikan gitu loh. Maupun itu kritikan dalam artian bahwasanya Presiden Joko Widodo tidak layak untuk bagaimana menjadi presiden di Republik Indonesia. Nah, ketika saya menyebutkan persoalan itu, apakah kita itu dimasukkan dalam delik aduan ataukah penghinaan? Nah, maksudnya persoalan-persoalan itu harus dibungkus dalam persoalan rancangan perundang-undang. Takutnya bias di masyarakat bawah gitu loh. Artinya memang karena dari sisi ADRT HMI tersebut bahwa memang adalah organisasi perjuangan, maka walaupun misalnya hari ini KUHP nasional yang telah disahkan mengadopsi pasal penghinaan presiden, tetap kritikan akan terus dilakukan karena pada esensinya bahwasanya HMI itu hadir untuk bagaimana melindungi rakyat Indonesia daripada tapi nggak takut ditangkap nih? Nggak takut ditangkap kalau saya, karena saya bukan dilindungi ya. Saya itu besar daripada rahim himpunan mahasiswa Islam, jadi saya berjuang untuk bagaimana mendirikan kedaulatan rakyat Indonesia. Hanya berjuang pada satu kata, kebenaran nih? Kebenaran itu. Siap, ya. Ini Bung Tarmizi Tahir, sebagai orang yang menekuni hukum, apa yang dirasakan tatkala pasal penghinaan presiden ini telah disahkan? Apa yang dirasakan? Yang pasal ini kita tahu bahwa dia tidak bisa membedakan mana kritikan, mana penghinaan. Itu satu. Yang kedua, apakah ini bagian daripada pengkebirian demokrasi? Oke, baik Bung, terima kasih ya. Sebelumnya kalau misalnya dikatakan apa yang kita rasakan, salah satunya sebagai saya seorang individu gitu kan, dibilang miris sangat dan sungguh miris gitu, sangat dan sungguh miris sekali ketika pasal berkaitan dengan penghinaan presiden ini itu disahkan gitu. Karena kenapa? Banyak sekali bertentangan bagi saya, banyak sekali bertentangan khususnya terkaitan dengan kebebasan berpendapat, hak asasi. Pasal 28 sampai dengan pasal 28G itu kan merupakan pembahasan berkaitan dengan hak asasi gitu. Bagaimana ketika seorang menyampaikan pendapatnya, bagaimana ketika seorang untuk mengutarakan apa yang dirasakan gitu. Lagi dan lagi yang ingin saya katakan tuh, negara kita merupakan negara demokrasi gitu, bukan negara yang sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit baper, bukan. Macam mana kecil aja gitu. Dan kalau apa yang saudara katakan barusan betul sekali, ini merupakan suatu pengkebiri gitu dari sebuah produk hukum gitu. Mana mungkin saudara juga tahu dalam sebuah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan itu kan harus dilihat dari 3, secara filosofis, sosiologis, satunya lagi apa? Yuridis. Betul sekali. Tapi saya rasa dalam pembentukan peraturan ini tidak melihat dari ketigaan tersebut gitu. Karena ya kita harus tahu juga negara kita ini merupakan negara demokrasi terbesar ketiga loh.
bagaimana negara demokrasi terbesar ketiga tapi tidak mengindahkan suatu kritikan ataupun saran. Siap. Saudara juga sudah menjelaskan bahwa saya kali ini tidak ada satu peraturan yang konkret yang dapat memisahkan antara pengkritikan dan penghinaan gitu. Itu kan tidak ada gitu. Ya, baik. Dampaknya narasi-narasi yang kemudian disampaikan sangatlah substansial tentunya, dan ini harus betul-betul menjadi concern bersama untuk mengawal demokrasi dan hukum agar tidak berjalan kekuasaan ini sebagai kekuasaan yang sifatnya bukan lagi negara hukum tapi negara kekuasaan. Mungkin ini di penghujung pertemuan kita, saya ingin closing statement daripada narasumber-narasumber kita tentang isu penghinaan presiden ini. Saya ke Bung Tarmizi Tahir. Baik teman-teman semua, sebelumnya closing statement ya. Siap. Berarti nggak usah panjang-panjang lah ya. Langsung pada pokok dan intinya itu, Indonesia merupakan negara yang sangat berwarna. Ada hijau, hitam, ada kuning, Merah. ada biru, ada merah, dan sebagainya. Tapi bukan berarti dengan banyaknya warna itu sebuah republik itu menjadi jelek, tidak. Kita tahu pelangi itu banyak warna makin indah. Makin indah ya. Tapi yang ingin saya tegaskan kepada teman-teman semuanya, khususnya para subscriber Npulso, Siap. bahwasanya diam tertindas atau bangkit melawan karena mundur merupakan suatu pengkhianatan. Siap. Terima kasih. Tuntas. Bung Toyo, closing statement terbaiknya. Oke, kalau menurut saya untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia jangan pernah ragu untuk bagaimana mengkritik saja, karena negara Republik Indonesia itu lahir daripada kritikan-kritikan tersebut. Jadi RKUHP lahir untuk bagaimana melindungi lembaga negara ataupun presiden, yang dimana kita lebih memihak kepada demokrasi ataukah kolonialisasi. Tetapi kita melihat bahwa persoalan-persoalan bangsa yang hari ini hadir itu kita harus mampu untuk bagaimana memberikan aspirasi-aspirasi yang terbaik, kritikan-kritikan yang terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia ke depannya. Siap. Karena 2045 itu Indonesia akan masuk kepada Indonesia Emas. Tapi apakah Indonesia Emas itu kita akan hadirkan ataupun kita rencanakan untuk masuk ke Indonesia Emas itu seperti apa? Makanya dengan bentuk kritikan-kritikan tersebut Bisa kita sampai ke mampu sana. untuk bagaimana masuk ke tahun 2045. Begitu Yakin saja. saya, yakin usaha sampai. Siap. Ya, itulah tadi closing statement dari para narasumber kita pada kesempatan kali ini dalam Npul Show. Tentunya sangat menarik dan sangat mendasar apa yang disampaikan tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kemudian menambah wawasan kita dan kemudian bisa menambah kekuatan energi kita untuk tetap berjuang hanya pada satu kata, kebenaran. Selanjutnya bagi kawan-kawan Npul Show, jangan lupa untuk kemudian menonton channel Npul Show, like, komen, dan tentunya yang paling penting lagi subscribe ya, agar kami dapat bersemangat untuk menyampaikan dan memberikan konten-konten terbaik. Sekian, kita berjumpa dalam Npul Show yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.